Sebagian orang ingin hidup menjadi petani yang terlihat hidup tenang, tanpa target, tanpa schedule, tanpa dikejar oleh deadline, bisa menikmati alam yang indah, menikmati nasi dan lauk pauk pedesaan di tengah sawah, sambil mendengarkan kicauan burung-burung liar tanpa sangkar. Cerita hari ini bukanlah soal bagaimana enaknya jadi petani, namun bagaimana saya berjuang di tengah sawah tanpa hasil yang pasti seperti seorang pegawai, bahkan bisa mengalami kegagalan yang tidak ada jadwalnya sama sekali. Selamat sore teman-teman sahabat semua. Hari ini kembali saya berada di tengah sawah untuk melakukan aktivitas. Dan aktivitas saya kali ini yaitu memanen cabai rawit teman-teman. Ini sebagian sudah ada yang siap panen. Walaupun sedikit ini hasilnya karena gagal teman-teman, tapi tetap kita syukuri. Paling tidak ini kita tidak beli cabai nih. Apalagi besok mau galungan nih teman-teman. Di Bali sekarang sih harga cabai lumayan, 50.000 per kilonya sampai 70.000. Ini saya cuman punya cabai yang masih hidup sekitar beberapa puluh saja teman-teman, dari sekitar 300 yang saya tanam di sini. Jadi banyak yang mati teman-teman karena beberapa faktor, diantaranya cuaca. Kemarin saya tanam pada saat musim hujan, jadi banyak yang kelebihan air dan mati. Jadi begitulah teman-teman, kalau kita jadi petani belum tentu kita terus berhasil, karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kita jadi petani. Juga faktor lainnya seperti kebanyakan air atau kekurangan air teman-teman. Kalau musim sekarang ini malah banyak yang kekurangan air, jadi ini banyak yang layu teman-teman. Nah, karena sudah lumayan banyak ini dapat panen hari ini cukup untuk 1 minggu lebih nih. Apalagi jika ditaruh di dalam kulkas teman-teman, dia awet. Jadi ini bisa seminggu lebih kita pakai sambal. Oke, sekarang saya mau istirahat dulu teman-teman. Nah, setelah tadi saya panen cabai sedikit, sekarang saya mau istirahat dulu, minum kopi, tapi saya mau cari keladi atau talas dulu sebagai peneman kopi teman-teman. Keladi atau talas yang akan saya cari hari ini untuk peneman kopi yaitu jenis talas kuning Bali teman-teman. Dimana dari bentuk dan warnanya ini berbeda dengan talas yang lain, apalagi talas Pratama yang bentuknya besar, bisa sampai 2,5 kg per umbinya. Sedangkan kalau talas kuning Bali ini kecil-kecil teman-teman. Dia 1 kilo bisa 2-3 pohon. Tetapi dari sudut warnanya, talas kuning Bali seperti namanya
Dia umbinya itu warnanya kuning dan rasanya juga lebih manis kalau kita bandingkan dengan talas pratama atau talas hutan, teman-teman. Dan talas kuning Bali ini mempunyai aroma yang khas kalau kita kukus atau kita jadikan kolak, teman-teman. Talas kuning Bali yang saya tanam ini dulunya saya beli bibitnya di Desa Girimas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, teman-teman. Di mana talas jenis ini sudah jarang sekali para petani yang membudidayakannya, teman-teman. Jadi saya berusaha untuk terus menanamnya di sini walaupun dengan jumlah yang sedikit, tapi dengan harapan bahwa talas kuning Bali ini tidak sampai punah, teman-teman. Karena saya sangat suka sekali rasa legit dari talas kuning Bali ini, sangat berbeda dengan talas-talas yang lain, teman-teman. Di samping talas kuning Bali ini memiliki tekstur dan aroma yang khas, tetapi secara umum sama dengan talas-talas yang lain, dari batang sampai daunnya juga bisa dijadikan sayur, teman-teman. Walaupun hanya dikukus, talas kuning Bali ini sudah enak, tetapi hari ini saya ingin membuatnya menjadi kolak, teman-teman. Karena membuatnya menjadi kolak tentunya akan lebih nikmat, teman-teman, apalagi ditaburi dengan parutan kelapa, teman-teman. Cara pembuatannya juga tidak terlalu susah atau rumit, teman-teman. Tinggal disiapkan gula aren, garam, dan daun pandan, teman-teman. Pertama-tama kita harus kupas keladi kuning atau talas kuning Bali ini, kemudian kita cuci dengan air yang bersih, lalu dipotong kecil-kecil sesuai selera, teman-teman. Langkah selanjutnya tinggal kita rebus talas kuning Bali yang sudah kita potong kecil-kecil tadi, kemudian masukkan juga gula aren atau gula Balinya, teman-teman.
Untuk menambah aroma kolak kita menjadi nikmat dan harum, maka jangan lupa tambahkan sedikit daun pandan teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan juga sedikit garam agar rasa manis dari kolak ini lebih kuat teman-teman.